Oke, selamat datang kembali di channel MDW BIM Design. Untuk kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar SketchUp 2020 part yang kedua. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang prinsipal, drawing, dan editing. Nah, yang berikutnya adalah construction, kamera, dan warehouse. Nah, kita akan bahas satu persatu perintah-perintah tersebut. Nah, tool pertama yang akan kita bahas adalah construction dulu. Nah, untuk editing dan drawing kita sembunyikan terlebih dahulu. Oke, kita ke construction, kamera kita tutup dulu, warehouse juga. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini untuk perintahnya bisa lewat tool namanya tab measure ya, shortcutnya T. Ini ya, bisa dimunculkan sendiri seperti ini atau lewat flux tool, diklik langsung. Nah, ini akan memunculkan tab measure. Nah, sebelumnya kita buat dulu bidang untuk kubus ya, 300 garis space P ya, ke atas 300. Oke, make komponen. Oke, komponen. Nah, sudah. Berikutnya kita tekan T pada keyboard. Nah, bisa dicek. Nah, ini 300. Nah, apabila kita taruh di tengah-tengah, dia langsung menunjukkan panjang separuhnya, setengahnya 150. Nah, atau juga diagonalnya sampai warna ungu muncul ya di bagian pojoknya, atau separuh daripada bentangannya. Nah, itu tab measure. Fungsinya untuk mengetahui panjang suatu garis atau suatu bidang, atau yang kita ingin mengetahui panjangnya berapa. Nah, berikutnya biasanya kita kenal dia dengan dimension ya. Dimensi ya, di sini dia tidak ada shortcutnya, jadi kalian bisa lewat tool bagian atas dimensi, atau kalian klik langsung pada pluginnya ya, angka 3 yang bentuknya ada dimensi ini, klik, arahkan ke poin yang diinginkan. Nah, dia akan memberikan ukuran seperti ini. Nah, akan memberikan ukuran. Kita klik lagi. Nah, juga bisa diagonal. Nah, klik sekali. Nah, diagonal. Nah, seperti ini. Contoh apabila bendanya kita ubah. Nah, kita ubah bendanya ini. Klik dua kali, move ke atas. Nah, otomatis ukurannya juga akan berubah mengikuti benda yang berubah tadi, karena kita ubah ke arah sumbu Z ya, arah atas. Saya tambahi 100 yang seperti ini, space. Nah, jadi berubah. Nah, kita cek itu kemiringannya benar apa tidak. Menghapus tinggal ya, bisa, atau langsung del. Dimensi lagi, klik 1, klik 2. Nah, ini panjang sesungguhnya. Apabila kalian sedang fungsinya mencari kemiringan atap yang asli. Nah, ini kan kalau di tampak atas biasanya bangunan itu akan terlihat seperti ini. Nah, tampak atas. Nah, panjangnya kita cek. Nah, ini 300. Tapi ternyata kenyataannya dia adalah 316. Itu panjang asli ya, dengan kemiringan. Oke. Nah, ini sudah. Itu fungsinya untuk dimensi. Berikutnya adalah di sini busur. Nah, berikutnya adalah protraktor atau sudut ya. Biasanya kita butuh ini sudut. Nah, fungsinya itu selain untuk mengetahui sudut, contoh ini kita pengen tahu sudutnya. Nah, seperti ini.
ini sudutnya berapa kita pengen tahu. Nah, sekitar 19 gitu. Nah, kalau ke sini 71. Nah, itu berarti kalian bisa mengetahui sudut tapi syaratnya satu ya, ini tidak ada shortcut key ya, jadi hanya icon saja bisa diarahkan di sini. Jadi kalau mau memunculkan berarti rotasi searah sumbu Y atau sumbu hijau, nah arahkan seperti ini. Dia juga akan memunculkan garis bantu ya, strip ini ya. Nah contoh, munculkan garis bantu seperti ini. Fungsinya agar lebih mempermudah pas waktu kita ingin semua membuat sudut ke arah sana. Nah, kita buat dulu garis bantunya. Oke. Contoh ini sudutnya mau berapa? Kalau kesini 90, berarti 45 coba. Nah seperti ini. Maka kita dapat sudut 45 di sini. Nah itu fungsinya apa tadi? Protraktor. Nah berikutnya ada lagi, coba kita buat dulu ya, garis ke sana. Nah ini garis mengikuti sumbu itu ya, ke bawah sampai jadi satu bidang. Nah, berikutnya adalah ini ya, teks. Nah teks ini biasanya digunakan untuk pada saat contoh kalian ingin jobnya diajukan lalu ada revisi. Nah untuk menandai bagian-bagian mana yang direvisi biasanya kita klik seperti ini. Nah, revisi satu dibuat bulat gitu seumpama. Nah, terus yang di sini lagi klik meja segitiga 4K 4 kaki lebar ini 3 meter 1. Nah mungkin seperti ini. Nah ini fungsinya seperti tadi untuk menandai bagian-bagian mana yang sudah akan kita revisi, jadi lebih mudah untuk pengerjaannya. Berikutnya lagi ini ya, ini adalah aks atau garis sumbu. Fungsinya apa sih garis sumbu? Kalian pernah memakai UGS waktu di CAD? Fungsinya sekilas sama dengan itu, jadi seperti ini. Jadi fungsinya seperti ini. Jadi kalian kalau mau menggambar rektang, tinggal diarahkan ke sana aja tanpa harus memutar rotasinya. Jadi kita memutar sumbunya. Jadi kalau mau 300,200 sudah mengikuti bidang. Jadi ini dianggap sumbu X, ke sana sumbu Y, ke sininya sumbu Z. Seperti itu fungsinya ya. Kita bisa mengembalikan lagi seperti ini. Sudah. Kita kembalikan lagi ke awal. Nah seperti ini, garis bantunya bisa dihapus kalau sudah. Nah ini bidangnya, kalau mau dihapus ya full jadi seperti ini. Nah itu fungsi daripada aks dan teks. Lalu ada satu lagi yaitu 3D text. 3D text itu fungsinya untuk memunculkan bentuk huruf 3 dimensi atau timbul ya. Contoh saya namakan MDW desain. Nah, hurufnya bisa kita pilih. Nah, alignmentnya mau di tengah atau di samping, mau di extrude-nya berapa, tingginya 2 cm, kita place, kita taruh di sini. Nah seperti ini.
Nah, dia punya ketinggian. Nah, seperti ini akhirnya. Biasanya ini untuk digunakan pas waktu kamu membuat coffee shop, mungkin mau memberikan nama atau bangun mau memberikan nama yang timbul. Nah, ini fungsinya 3D text. Nah, itu untuk bagian konstruksi. Nah, sebelum kita beralih ke tool kamera, ada tambahan sedikit ya untuk ini tab mensure. Di sini dia juga berfungsi sebagai membuat garis bantu ya. Contoh apabila kita klikkan ke sini, kita klikkan, nah lewat dia akan memunculkan garis bantu. Selain untuk menunjukkan panjang ukuran seperti ini, nah dia juga bisa sebagai garis bantu. Contoh mau memperlihatkan ukuran panjangnya ke arah sini atau mengikuti kemiringannya. Jadi bedanya kalau seumpamanya dia mengikuti kemiringan, warnanya akan menjadi pink atau keunguan ya. Tapi kalau mengikuti sumbu, dia akan berwarna seperti warna sumbunya. Kalau ke arah sumbu Y ya warna hijau, ke arah sumbu X merah, ke arah sumbu Z berarti biru. Kalau mengikuti kemiringan, entah kemiringannya berapa, dia akan ke arah pink atau keunguan. Oke, sekarang kita langsung ke bagian kamera. Nah, di sini fungsinya apa? Nah, coba kita buka dulu gambar baru ya. Contoh mana ya? Ini aja lah. Yes. Nah, ini sudah ada gambar, sudah ada desain rumah ya. Nah, orbit. Nah, orbit sendiri di bagian kamera ini, orbit shortcutnya langsung kita cek di sini ya. Bisa klik untuk memutar, klik kiri, klik icon terus klik kiri untuk memutar tampilannya. Nah, atau kalian tekan shortcut O pada keyboard. Nah, apabila kita tambahkan shift, dia akan menjadi tangan, jadi hand ya. Hand sendiri sebenarnya itu shortcutnya H ya. Kalau mau shortcutnya H seperti ini, shortcutnya H. Kalau mau jadi orbit, tekan O, H, O, H, O. Nah, seperti ini. Atau lebih simpelnya bisa tekan shift untuk mengganti. Jadi langsung dari shortcut O, orbit, langsung tekan shift, itu sudah menjadi hand. Nah, itu dua fungsi daripada orbit dan pen ya di sini biasanya disebut. Nah, untuk tambahan orbit dan pennya di sini di bagian kamera kalian bisa mencek ya. Shortcutnya untuk orbit O, untuk pen itu H, untuk zoom itu Z. Nah, yang berikutnya kita bahas adalah zoom ya. Di sini ada zoom. Nah, yang kita bahas berikutnya adalah zoom. Nah, zoom sendiri di sini shortcutnya Z ya, Z. Nah, seperti ini. Nah, fungsinya apabila klik kiri kita tahan, klik kiri kita tahan, kita arahkan ke atas, kameranya akan mendekat, dan apalagi kita geser ke bawah, kameranya akan menjauh. Atau kalau kita geser ke kanan, kameranya akan mendekat, geser ke kiri, kameranya akan menjauh. Nah, seperti itu. Tapi lebih mudahnya biasanya saya menggunakan scroll. Nah, untuk mendekat sama menjauh, tekan scroll tengah itu sama. Untuk menunjukkan keseluruhan, nah ini contoh, ini cross ini itu untuk memilih ya, mau bagian mana yang ditunjukkan detail. Nah, contoh saya mau memilih, saya tekan shift sama scroll. Nah, lampu ini klik di sini, klik area yang diinginkan batasnya. Nah, dia akan fokus kepada lampu tersebut. Nah, untuk memperlihatkan keseluruhan gambar itu kalian bisa zoom all yang ini. Nah, klik
Nah, jadi semua gambar akan terlihat seperti ini. Nah, sedangkan apabila ingin melihat zoom yang sebelumnya, ini ada previewnya. Kita klik untuk preview sudut-sudut kamera yang sebelumnya sudah kita ambil. Nah, ini fungsinya beberapa perintah zoom. Nah, untuk shortcutnya sendiri seperti dilihat di sini, zoom ya untuk pemilihan perintah zoom. Lalu untuk view, nah ini fungsinya untuk yang apabila, nah ini untuk kedalaman, untuk jauh ya, mau kesannya daripada bangunannya lebih jauh, lebih dalam atau lebih jauh, untuk sudut perspektifnya ya. Nah, ini bagian zoom view-nya. Lalu untuk zoom windows, nah zoom windows ini yang memilih tadi. Nah, atau di sini ada zoom extend untuk melihat keseluruhan. Nah, zoom extend dan zoom windows. Nah, kalau shortcutnya bisa ditekan Ctrl Shift E untuk melihat keseluruhan, atau bisa menekan Ctrl Shift W untuk memilih view yang diinginkan. Nah, itu untuk zoom. Nah, untuk yang berikutnya masih ada 3 lagi yang akan kita bahas, yaitu ada posisi kamera, ada walk, ada look around. Nah, kita cek dulu contoh, kita ubah posisi kameranya seperti ini. Lalu kita klik di sini posisi kamera view, atau bisa di klik ini view, ini kamera. Ini posisi kamera, contoh orangnya mau didirikan di mana dengan ketinggian berapa di sini ya, ketinggian daripada kameranya atau orangnya. Contoh orangnya saya taruh di sana. Nah, ketinggiannya kita bisa ubah 1,7. Nah, ini maka kameranya atau tinggi kameranya sekitar 1,7. Untuk jalan, nah ini sudah mata ya, geser ke mata. Kalau kita mau geser lagi ke sini, nah seperti ini, nah, langsung pindah ke bagian mata. Nah, kalau mau kita jalan, contoh kita pindah jalan ya, walk ya, klik. Nah, maka kalau kursornya kita geser, dia akan jalan maju sesuai dengan arah daripada kamera kita. Tekan scroll tengah untuk menggeser, memutar badan atau memutar kameranya. Jalan lagi, contoh kita geser seperti ini. Oke, nah itu fungsinya walk, mata untuk melihat situasi atas bawah kiri kanan ya, kanan, atau ini point around untuk meletakkan posisi kameranya di mana. Nah, untuk bergeser. Nah, sekian untuk bagian tool yang kamera. Setelah plugin kamera atau tool kamera, kita beralih ke tool warehouse. Nah, biasanya tool ini ada sendiri, warehouse. Nah, ini ya, tool warehouse. Juga ada satu lagi biasanya di Get Start. Nah, ini dengan layout, sudah lengkap dengan layoutnya. Nah, sebelum kalian masuk ke sini, syaratnya harus terkoneksi dulu dengan internet dan juga sudah punya akun warehouse. Kalian bisa buat gratis dengan membuka email, mendaftar dengan email kalian. Contoh ini kita klik. Nah, Bapak sudah masuk, sudah membuat ikonnya. Contoh kita mau memasukkan ke dalam tampilan sini mungkin motor ya. Kita klik motor back gitu. Nah, untuk yang inilah, ini kayaknya keren ini. Coba lihat yang ini. Nah, ini. Oke, load.
Yes, nah otomatis dia langsung terimpor masuk ke dalam file SketchUp kita. Nah, tunggu dulu, nah kita taruh di sini. Tapi ukurannya terlalu besar, jadi untuk mengeditnya ya klik kali. Ini mungkin tidak perlu ya. Nah ini tidak perlu, kita hapus. Oke, klik lagi. Bisa dengan scale. Nah kemarin kita sudah membahas ini ya, scale dia agar kecil diagonal. Oke, kita kecilkan lagi kalau memang kurang. Oke, kalau sudah move naik. Oke, sudah pindahkan ke posisi ini. Nah mungkin di sini. Nah sini sudah ada motor yang kita masukkan. Nah itu fungsinya daripada Open 3D Warehouse. Setelah Open 3D Warehouse, di sini ada ADD extension to SketchUp. Extension itu biasanya seperti yang di atas ini. Ini ada Vire. Nah biasanya dia masuk ke extension di sini. Kalau kita masukkan extension yang baru, mungkin nanti di pembelajaran yang terakhir pas waktu animasi kita akan memasukkan extensionnya menggunakan Enscape. Nah jadi kita bisa memasukkan lewat sini. Kita bisa men-searching di sini ya apa yang dicari. Nah, ini contoh, ada beberapa yang bisa kompatibel dengan SketchUp. Oke, kita lanjutkan itu pas waktu di materi yang berikutnya. Lalu di sini ada lagi Open Extension Manager Dialog. Nah, di sini contoh kita punya extension ini. Nah, ini mau di munculkan atau tidak. Kalau ini di disable, contoh Vire SketchUp-nya kita disable, apply. Nah, otomatis yang di sini ini pas waktu kita pakai berikutnya dia tidak akan bisa digunakan. Jadi harus kita enable lagi. Di sini juga bisa mengupdate secara langsung ekstensi yang sudah ada di SketchUp kita, seperti itu. Lalu ada satu lagi di sini ada layout. Fungsinya layout itu apabila kalian ingin memindahkan gambar ini ke lembar kerja seperti ini contohnya. Contoh saya mengambil skin dulu. Tampilan dulu. Nah seperti ini contoh. Nah contoh ini kurang, kedalamannya kurang, mungkin kita tambahi tadi di bagian fill view. Nah ini ya. Oke, sudah. Nah kita simpan skin nanti ya. Untuk bagian ini kita ke part yang ketiga. Baru kita ke send to layout. Yes, nanti otomatis dia akan terbuka ke lembar kerjanya layout. Nah ini layoutnya sudah muncul. Nah, ini ada update saya remember me later. Nah kita bisa memilih lembar kerja yang kita inginkan. Contoh mau ditampilkan dalam A3 bergaris atau milimeter block biasanya, atau A3 yang tanpa garis atau A4. Nah, saya pilih A3 landscape. Nah dia akan jadi seperti ini. Jadi view yang ada di SketchUp tadi sudah terpindah ke lembar kerja, sehingga bisa kita cetak atau kita edit
dan ini pun masih bisa kita ganti dengan cara mengklik 2 kali ke area gambar. Nah, ini bisa dirotasi, nah seperti ini. Oke, itu untuk yang part ketiga ya. Untuk layout nanti kita perdalam di part ketiga, maaf, ini masih part kedua. Nah, contoh sekarang kita memperdalam dulu untuk yang di part kedua ini bagian Open 3D Warehouse. Contoh saya akan buat dulu, kita buka lembar kerja yang sebelumnya dasar. Nah, kita buat dulu almari di sini ya. Contoh untuk kita mungkin mengisikan baju, tapi bajunya nanti kita ambil dari warehouse 3D, sedangkan almarinya kita buat sendiri. Nah, almarinya kita buat ukuran 70,110. Oke, nah, tinggal push ke atas 10 juga. Ini kita bisa tentukan bentuk-bentuknya. Contoh saya pakai F ya, arahkan ke dalam sedalam 5. Oke, lalu kita bagi, kita geser ini, move di sini, bagi menjadi 4. Nah, kita bisa sebenarnya kita bisa pindah dulu, ini satu kita pindah dulu. Oke, ini kita make komponen dulu, ini kita hapus dulu. Nah, kita sudah dapat satu. Oke, kita push ke dalam. Tadi 70, berarti kita buat 65. Oke, nah pintunya sendiri ini kita push 4 aja. Oke, nah, ini langsung kita bisa buat di sini satu lingkaran circle, kurang dari sini sekitar 15. Kita buat circle di sini 2,5. kita hapus pull sana. Sepertinya besar, saya kecilkan dulu. 1,5. Nah, beres. Nah, kita buat lemari gantung ya, seperti ini sampai muncul X. Kita klik 2 kali. Jika mau tambahan bagian bawah, kita bisa buat seperti ini, pindahkan garis ini ke atas 40, pindahkan lagi 3, lalu push sampai dengan di sini. Oke, nah bagian di sini dihapus, baru kalian bisa membuat arak-arak bagian bawahnya ya. Contoh ini juga bisa dibagi 2. Jika ingin dibagi 2, taruh tengah. Jika dia pas di tengah-tengahnya akan ada garis, ada poin, tinggal move 1,5, 3, yang tengah kita hapus, pull ke atas sini. Oke, nah ini bisa kita buat bantuan seperti ini.
Oke, ikuti saja sesuai dengan arah sumbu. Ke bawah. Nah, lalu kita bisa mengubahnya langsung. Nah, ini klik kanan sekali, klik 3 kali, make komponen, lalu kita ke bagian material, ganti wood. Nah, mungkin saya pilih kayu yang ini, klik sekali. Nah, sekarang kita add bagian pintunya, kita tekan ini ya, offset ke dalam. Tadi saya offset sejauh, oke, saya salah 8 ya, offset dalam 8. Nah, bagian yang tengah ini kita ganti dengan glass mirror. Kita ganti dengan mirror. Nah, seperti ini. Coba kita tarik mirror dulu. Nah, mirror. Oke, sudah. Mungkin kita tambahkan handle di sini ya. Cari tengahnya untuk membantu rektang. Dapat tengah, geser ke bagian tengah. Oke, move lagi ke bawah. Nah, berikutnya kita offset dulu yang bagian dalam ini keluar sejauh 1, kita push keluar sejauh 2 ya, mungkin 1 juga ya. Ntar, nah sesudah itu kita bisa menekan K untuk memperlihatkan ini batasan. Seleksi bagian ini saja ya, otomatis akan terseleksi bagian handle-nya aja. Klik kanan komponen. Oke, kalau sudah, pilih warna di sini, saya ganti oke, sudah. Nah, seperti ini. Nah, lalu dilihat di sini. Nah, ini kita harus masukkan dulu sekitar 3 cm yang fungsinya, klik 2 kali dulu ya, yang fungsinya untuk perletakan pintu almarinya. Oke, perintahnya lem, bawah sudah, atas sudah, kita push ke dalam. Kita cek dulu masih ada yang belum. Oke. Kanan interface with mode. Ya. Nah, kalau ada yang salah seperti ini kita hapus dulu aja. Nah, untuk tahu salahnya gimana biar enak. Yang depannya kita garis dulu. Oke, udah. Sini juga. Oke, sudah mau. Oke,
push yang tengah. Oke, push ke belakang 3, belakang 6 berarti ya, karena kita kemajuan 3 tadi. Ini bisa dihapus bagian lebihannya. Biasakan menggunakan shift dan scroll biar kita lebih cepat dalam bekerja. Oke, bagian atas. Oke, seperti. Nah, jika sudah, akhirnya kita sudah, baru kita pindahkan si pintu. Nah, ini bisa langsung kita gandakan dulu jika mau taruh di sebelahnya. Nah, agar si pintu ini bolak-balik, kita bisa klik kanan. Di sini ada Viclone. Nah, contoh ini Viclone green. Nah, dia akan berputar ke arah green. Nah, contoh ini kita putar Viclone red. Nah, dia akan berbalik, pintunya akan berbalik. Ctrl Z seperti ini, seleksi, move, taruh di sini 1, taruh lagi di sini 2. Nah, berikutnya kita buka pintunya, si pintu geser ini, mungkin bagian ujung-ujungnya kita buka ya. Oke, kita paskan dulu. Pas ini, move. Nah, posisinya belum pas ya, harus, nah seperti ini harusnya. Baru kita rotate ya, rotate biru. Nah, klik satu aja, nah biar bisa terbuka dulu. Nah, segini. Nah, setelah selesai almarinya selesai, baru kita cari di warehouse untuk hanger bajunya. Nah, ini ada beberapa hanger baju ya. Nah, saya coba yang ini aja. Oke, load this direct di model kita, terus kita yes, taruh. Nah, kalau mau di rotate dulu silakan. Oke, kita pakai yang ini contoh, klik 2 kali. Oke, Ctrl X, klik 2 kali di area luar, Ctrl V. Ini kalau memang arahnya belum pas, rotate lagi. Oke. Oke. Nah, biar ini masukkan bajunya ya. Arahkan ke bagian sisi yang bisa diambil. Geser. Oke, geser. Oke. Nah, seperti inilah posisi bajunya. Tekan K lagi untuk menghilangkan jika ingin menghilangkan, atau mungkin kalau mau kacarnya dibuat cermin total juga bisa kayak gini. Push saja sampai habis. Ini bagian ini ke dalamannya. Nah, terpotong seperti ini. Klik kayunya, kita samakan. Klik
3 kali, klik di sini, nah jadi 1. Baru kita buat dari luar batang ini untuk kacanya. Oke, ganti dia ke kaca, glass. Ini pindahkan ke tengah. Kalau kacanya punya ketebalan, tambahkan move ke depan sekitar 0,5. Nah, untuk kacanya. Kenapa kok di sini nggak ada kacanya? Karena tadi dia nggak terkomponen, nggak masuk ke dalam komponen. Kalau mau ini masuk ke dalam komponen kayak gini, seleksi, Ctrl X 2 kali, Ctrl V. Nah, ini sudah kita. Oke, Ctrl V. Taruh di sini. Kalau masih belum betul sudutnya, betulkan. Oke, sini tutup. Sudah, move ke tengah. Udah, langsung aja gini guys. Dulu aja sebentar ya. Untuk yang ini kita komponen dulu. Oke, nah dia baru bisa kita pindahkan sendiri ke dalam. Yang ini kita hapus. Nah, almari pakaiannya sudah jadi. Nah, untuk yang lebih detailnya tentang layout, kita akan dan juga bagian atas mungkin seperti ini. Ada shadow, ada style, skin, kita bahas di mempelajari dasar-dasar SketchUp part yang ketiga. Terima kasih.